Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini Bapa. Mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh membuka mata kami dan membuskan nafas kami dengan cuma-cuma, itu karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan percayakan untuk kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Mari Tuhan yang Kau yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Yang demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan judul renungan kita adalah dipilih untuk berbuah. Pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendak-Nya. Tata cara pemilihan Allah itu sangat berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu. Ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada. Dan lain sebagainya. Tuhan memberikan tujuan pemilihannya bagi kita, yaitu supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap atau kekal. Ironisnya, kebanyakan lebih ingat bagian terakhir di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Padahal sesungguhnya Allah tak perlu diklaim. Sebelum manusia sadar, Ia telah mengetahui kebutuhannya karena jauh lebih bijaksana. Allah tak pernah memberikan janji tanpa tuntutan tugas. Contohnya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu janji Allah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah pemeliharaan Allah untuk kita. Sama seperti anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di SMA Immanuel ini. Kalian sedang menerima panggilan Tuhan untuk dapat menghasilkan buah kehidupan untuk diri sendiri dan orang sekitarnya. Anak-anak dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam menempuh pendidikan di SMA Immanuel ini bukan tanpa tugas. Akan tetapi untuk menghasilkan buah dari SMA Immanuel ini diperlukan ketekunan dan ketaatan. Baik ketekunan dalam belajar, taat kepada Bapak Ibu guru, dan bahkan tekun dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Bagaikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang. Maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan akan dapat dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka semua. Semakin lebat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan. Agar hidup kita
dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena itu mari anak-anak, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar dengan tekun, taat kepada peraturan di sekolah dan Bapak Ibu guru, serta tekun dan taat beribadah kepada Tuhan. Supaya kita harus yakin dan percaya bahwa dengan hal tersebut kita dapat menghasilkan buah yang kekal dalam kehidupan kita. Teruslah berkarya untuk Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi motivasi kami ketika kami belajar di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang lembut sehingga kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu di setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat, akal budi, kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu boleh berhasil di SMA Immanuel ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam otoritas Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.